Dunia Januar adalah sebuah labirin tanpa warna. Sejak lahir, ia hanya mengenal dunia melalui tekstur kasar dinding batu, aroma hujan yang membasahi tanah, dan yang paling indah, suara Liora. Bagi Januar, Liora adalah melodi piano yang paling sempurna yang pernah mampir di pendengarannya. Liora juga hidup dalam kegelapan yang sama, akibat sebuah kecelakaan. Di sudut perpustakaan kota yang sunyi, mereka sering duduk berdampingan, jemari mereka bertautan, membaca buku braille yang sama. Andai aku bisa melihat wajahmu sekali saja, Jan, bisik Liora suatu sore. Suaranya bergetar oleh keputusasaan yang tajam. Januar tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengeratkan genggamannya. Di dalam kepalanya, sebuah keputusan besar telah mengkristal seindah berlian, namun sepahit empedu. Pengorbanan yang hening. Operasi itu dilakukan dalam kerahasiaan yang estetis seperti sebuah sajak yang tak ingin dipublikasikan. Januar mendonorkan kedua kornea matanya untuk Liora. Ia memilih untuk kembali ke kegelapan yang lebih pekat, agar wanita yang ia cintai bisa memeluk pelangi. Saat perban Liora dibuka, Januar tidak ada di sana. Ia hanya menunggu di lorong rumah sakit, bersandarkan tongkat putihnya, mendengarkan pekikan bahagia Liora yang akhirnya bisa melihat cahaya. Januar tersenyum, sebuah senyum yang getir namun tulus. Retaknya cermin estetika. 1 bulan kemudian, Januar memberanikan diri menemui Liora di taman bunga yang dulu sering mereka kunjungi. Ia datang dengan kacamata hitam, pakaiannya yang rapi namun sedikit kusam, karena ia tak lagi bisa mematut diri di depan cermin. "Liora?" panggilnya lembut. Liora berbalik. Ia kini berdiri dengan gaun sutra yang indah. Matanya mata Januar bersinar, memantulkan cahaya matahari sore yang keemasan. Ia menatap Januar dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia melihat seorang lelaki buta yang tampak rapuh, kikuk, dan sama sekali tidak sesuai dengan bayangan pangeran tampan yang ia susun selama masa kegelapannya. Tatapan yang dingin, tidak ada binar kerinduan di mata itu. Hanya ada rasa iba yang bercampur dengan rasa asing. Keheningan yang menyakitkan. Liora tidak lagi membalas genggaman tangan Januar. Ia justru menarik tangannya perlahan. Kata yang menikam, "Maaf, duniamu terlalu gelap untukku, yang sekarang sudah berada di bawah cahaya." Liora pergi. Langkah kakinya yang mengenakan high heels terdengar menjauh, beradu dengan lantai marmer taman, meninggalkan Januar yang mematung. Akhir yang tak bersuara, Januar berdiri sendirian. Ia tidak bisa melihat punggung Liora yang menjauh, namun ia bisa merasakan hawa dingin yang ditinggalkan wanita itu. Ia menyentuh kelopak matanya yang kosong di balik kacamata hitam. "Aku memberikanmu duniaku, agar kau bisa melihat keindahan. Namun keindahan itu jugalah yang membuatmu tak lagi bisa melihatku," ucapnya dalam hati. Air mata jatuh dari mata yang tak lagi bisa melihat, membasahi pipinya yang pucat. Januar berbalik arah, berjalan perlahan dengan tongkatnya, kembali masuk ke dalam kegelapan abadi yang kini terasa ribuan kali lebih dingin daripada sebelumnya. Ia kehilangan penglihatannya 2 kali. Sekali oleh takdir, dan sekali lagi oleh cinta yang dikhianati. Di bawah langit yang mulai merona jingga warna, yang tak akan pernah lagi menyentuh saraf penglihatan Januar, Liora berdiri beberapa langkah di depannya. Suasana taman itu begitu puitis, namun udara di antara mereka terasa gersang. Januar meraba udara, mencoba mencari jemari yang dulu selalu hafal setiap lekuk tangannya. Namun, yang ia temukan hanyalah kekosongan yang dingin. "Liora," bisik Januar. Suaranya parau seperti gesekan biola tua. "Apakah duniamu sekarang sudah cukup terang?" Liora terdiam sejenak, memandang mata Januar yang tersembunyi di balik kacamata hitam mata yang sebenarnya adalah milik lelaki itu sendiri. "Terlalu terang, Jan. Sampai-sampai aku tidak bisa lagi melihat kita di dalamnya. Kamu mengingatkanku pada kegelapan yang ingin kulupakan." Januar tersenyum tipis. Sebuah senyum yang lebih menyakitkan daripada tangisan. "Aku memberikan mataku agar kau bisa melihat keindahan dunia, Liora.
Aku tidak pernah menyangka bahwa hal pertama yang ingin kau singkirkan dari pandanganmu adalah aku. Maafkan aku, ucap Liora pelan. Langkah kakinya mundur teratur. Aku tidak bisa mencintai seseorang yang hanya menjadi bayangan di tengah cahayaku. 3 tahun berlalu. Januar kini tinggal di sebuah pondok kecil di pinggiran kota, tempat di mana aroma pinus dan suara aliran sungai menjadi sahabat setianya. Ia tidak lagi mencari cinta. Ia telah berdamai dengan kegelapan yang ia pilih sendiri. Setiap sore, Januar duduk di beranda. Jemarinya menari di atas tuts piano tua. Ia menggubah sebuah melodi tanpa judul sebuah simfoni yang hanya terdiri dari nada-nada rendah, yang dalam, dan getaran yang menyayat. Ruang hampa yang rapi. Rumahnya tertata sangat minimalis. Tidak ada foto, tidak ada cermin. Hanya ada tekstur kayu dan dinginnya porselen yang ia hafal melalui ujung jari. Kehadiran yang menghilang. Ia tak pernah lagi mendengar kabar tentang Liora. Baginya, Liora telah menjadi hantu yang ia ciptakan sendiri dari sepasang mata yang ia berikan cuma-cuma. Kedamaian yang getir. Terkadang, ia menyentuh kelopak matanya yang cekung. Ia tidak menyesal, bukan karena ia masih mencintai Liora, tapi karena ia menyadari satu hal yang paling estetik dalam hidup, bahwa pengorbanan tertinggi adalah melepaskan seseorang dengan mata yang kita pinjamkan padanya, agar ia bisa melihat jalan untuk pergi meninggalkan kita. Di bawah cahaya bulan yang tak pernah ia lihat, Januar menutup malamnya dengan satu denting piano terakhir, sebuah penutup bagi cerita yang berakhir sebelum babak bahagia sempat dituliskan. Di balik kelopak yang kini sunyi, aku menitipkan fajar pada matamu, agar kau bisa memeluk warna. Meski aku harus kekal dalam abu-abu, aku tidak sedang kehilangan penglihatan, sebab duniaku adalah kamu. Namun, kau memberiku kegelapan kedua, melihat dunia, lalu melupakan siapa yang membukakan pintu. Kini, biarlah rindu ini membatu, seperti nisan tanpa nama di sudut taman. Sebab cinta paling megah adalah ia yang rela buta, hanya untuk melihatmu berjalan menuju cahaya yang lain.